Bapak dan Ibu, saya akan share screen dulu. Kenapa yang menghilang ya? Karena sudah saya buka nih. Nah, ini. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Tolong Sudah Pak Iman, kelihatan jelas. Oke. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri di sela-sela waktu kita pada hari ini. Mudah-mudahan setengah jam sebelum Jumatan kita sudah selesai. Bapak dan Ibu, saya akan mempresentasikan modul 1.4 dari kegiatan pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Nama saya Iman Kadarisman, teman belajar Anda, seorang pembelajar sepanjang hayat. Sehari-hari belajar bersama anak-anak mengenai IPA di SMP Negeri 2 Cicurug. Mengawali karir sebagai pendidik di tahun 2000 dan terus belajar menjadi pendidik yang menumbuh kembangkan kompetensi murid hingga sekarang. Tertib dalam kegiatan ini, mohon kiranya Bapak dan Ibu bisa tetap on kamera saat nanti diskusi, kecuali pada pemaparan materi ini, kemudian unmute, kemudian tetap memberikan kesempatan, kemudian bisa menggunakan device lebih dari satu kalau yang terkendala sinyal, kemudian raise hand ketika ada yang ingin ditanyakan, dan lain sebagainya. Pada kegiatan ini agendanya pembukaan sudah, kemudian nanti saya akan menyampaikan capaian umum modul 1.4, kemudian nanti juga akan ada eksplorasi konsep, tanya jawab, dan refleksi. Baik, tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yang pertama adalah memahami konsep. Nah, sebentar Bapak Ibu, ada yang masuk seperti ada yang maaf terkendala ya. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya sekolah kita Bapak dan Ibu. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam lingkungan sekolah. Kemarin Bapak dan Ibu sudah kenal ya, sudah mengetahui bagaimana merefleksi sebuah kegiatan dengan Ibu praktik pengajar ya kemarin. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid ya. Nah, ini yang ingin kita bangun, budaya positif ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Dan terakhir adalah mempraktikkan pembentukan kesepakatan kelas ya, nanti tidak hanya guru mata pelajaran, tapi juga guru mata pelajaran juga punya kesempatan ya untuk bisa mempraktikkan membentuk kesepakatan kelas ya, di masing-masing kelas yang diampunya. Berikutnya adalah ini yang akan saya sampaikan tentang budaya positif atau ekosistem positif. Di sini saya mencoba untuk menggali ya berdasarkan kepada tulisan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pada lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga. Di sini Bapak Ibu bisa membaca, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Di dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Ya, artinya kondisi tanah itu kan ladang ya. Ladang itu berarti sekolah kita. Memelihara tanaman padi berarti memelihara tumbuh kembangnya anak didik kita. Memberi pupuk ya, berarti memberikan pembelajaran dan air sama ya. Kemudian membasmi ulat-ulat. Nah, ini membasmi ulat-ulat itu berarti ada gangguan-gangguan yang sifatnya bisa dari internal maupun eksternal atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Ini Ki Hajar Dewantara yang catatan beliau. Nah, kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep. Dalam materi ini kita berupaya untuk pertama ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Sebentar Bapak dan Ibu. Ambil ke SMP. Ya, yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ini kita akan gali, ya, kita akan explore tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhir adalah kita belajar mengeksplorasi konsep segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Coba Bapak dan Ibu ya mencoba untuk mengepalkan kepalan tangan Anda semua. Kasih ke Mama Kak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu misalkan ada di sampingnya temennya, kemudian Bapak dan Ibu coba mengepalkan tangan. Sebelumnya Bapak dan Ibu ambil secari kertas. Boleh dipraktekkan langsung Bapak dan Ibu. Ambil secari kertas, kemudian tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Ya. Kemudian letakkan secari kertas tersebut di salah satu tangan Anda. Genggam secari kertas itu dengan sekuat tenaga segala daya upaya. Ya. Buatlah sebuah kepalan, silakan. Nanti teman ibu di samping coba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, bisa dengan bujukan, rayuan, atau bisa juga dengan sedikit ada usaha fisik, mencoba untuk membuka. Dan Bapak atau Ibu sendiri mencoba untuk mempertahankan. Silakan dipraktikan. Ya, saya kasih waktu 1 menit lah untuk dipraktikan. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, sudah bertambah lagi rekan-rekan kita yang sudah masuk 16 sambil menunggu nih mempraktikkan bagaimana tadi Pak Asep. Silakan mencoba untuk mempraktikkan, ambil secari kertas kemudian tuliskan sesuatu yang berharga dan simpan di tangan. Kemudian nanti cari teman partner, kira-kira kalau dia mampu nggak membuka itu, sementara Bapak bertahan karena itu adalah sesuatu yang rahasia bagi Bapak sendiri. Begitu. Mangga. Silakan. Pak Majid terus masuk kan? Lihat lagi ke itu. Mumpung saya ditutup dulu ini. Google Meet-nya. Terima kasih yang sudah masuk. Terima kasih yang baru masuk. Ya, ini sudah ada 17. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan berpendapat, silakan untuk memberikan pengalamannya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika apakah dibuka, apakah tetap dipertahankan? Silakan. Setelah mencoba mempraktikkan tadi, silakan open kamera. Kira-kira di sini ada yang sudah membuka kamera. Pak Anto, silakan Pak Anto berpendapat. Unmute Pak Anto, unmute.
Tadi suara Pak Anto udah bagus, sekarang menghilang. Unmute dulu. Itu masih di unmute Pak Anto. Nah, barusan ada. Dengar Pak Iman? Ya. Ya. Sudah. Baik. Ya, enggak. Jadi kalau saya kebetulan partnernya nggak ada nih, anak saya tadi sedang main itu di tangan saya ini sudah saya kepal Pak Iman. Iya. Jadi ini rahasia saya. Jadi siapapun yang akan mengambil yang ada di tangan saya ini, saya akan pertahankan sampai titik darah penghabisan tentunya. Iya. Walaupun ditodong oleh senjata kaliber 19 misalnya, tetap saya akan pertahankan ini Pak Iman. Itu menurut saya Pak Iman seperti itu. Oke. Ya, berarti kita tidak berhak untuk mengetahuinya ya, karena Pak Anto sudah begitu begitu mempertahankan ini, mungkin sesuatu hal yang prinsipal dan menyangkut hidup mati juga begitu. Ini komentar Pak Abad juga secara langsung di sini seperti itu Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Yang lainnya silahkan. Bapak dan Ibu yang mau berkomentar silahkan. Jangan malu-malu, jangan jaim deh. Ya silakan Bapak dan Ibu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Asep mau ngomong Pak Asep unmute dulu Pak Asep kalau mau bicara. Ada, bisa Pak Asep untuk masih warming up nih. Aduh, Pak Asep belum unmute, di unmute dulu mikrofonnya. Nah, oke, silakan Tonto. Yeah. Belum nyambung nih, belum connect. Oh, belum connect. Oke. Oke, baru masuk sih ya. Oke, kalau sementara seperti itu. Jadi tadi ketika kita sebagai seorang manusia ya, ketika diberikan sebuah ilusi seperti yang dipaparkan tadi, berusaha untuk mempertahankannya. Nah, sedemikian rupa. Berarti harus ada juga satu konsekuensi kita sebagai guru bisa mengungkap itu begitu. Sesuatu yang emang tidak bisa dibuka ya. Terima kasih Pak Ustadz Suhendi sudah bisa masuk bergabung dengan kami. Ditunggu yang lainnya. Oke, saya lanjutkan untuk share screen lagi Bapak dan Ibu. Share screen lagi. Ya, tadi kita sampai di ini ya, perubahan paradigma. Jadi apa yang terjadi ternyata tadi Pak Anto begitu kerasnya untuk menjaga rahasia tadi ya, dalam kepalan tangan. Nah, inilah yang kita maksud dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi bahwa ilusi guru untuk mengontrol murid itu bagaimana ya? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Jadi seolah-olah kita menjadi sebuah ilusi ya. Kita seolah-olah mengontrol perilaku padahal murid sendiri memilih untuk tidak melakukan hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya. Saat itu kalau misalkan tanpa kita mengontrol perilaku sebenarnya adalah sebuah hal murid itu berusaha ya untuk mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ketika anak emang membuka diri, nah itu adalah sebuah keputusan pilihan dia untuk bisa dikontrol oleh kita, oleh guru. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya banyak kasus ya, walaupun itu terlihat negatif ya, kasus-kasus terbaru misalkan anak sekarang meminta iuran. Nah itu ya kasus baru di kita ya. Ternyata itu kan punya tujuan ya. Mau tidak mau emang itu negatif tapi ya ada tujuan di dalamnya. Ingin membeli sesuatu ya untuk dijadikan sebagai alat bantu ketika mendukung rekan-rekan yang lain. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi artinya kan ilusi itu bukan sesuatu yang nyata. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya ya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini jadi bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti itu gambarannya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif yang ketiga ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi guru ya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak ya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengontrol murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Oke, jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif sebenarnya. Jadi untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini ya teori kontrol, ilusi kontrol. Kemudian kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Nah, perbandingan antara para perubahan paradigma stimulus respon menjadi kontrol seperti ini. Bisakah kita mengontrol seseorang menurut stimulus respon? Dan menurut teori kontrol ini ada perubahan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di teori stimulus respon, ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam model stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, paradigma perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian menyangkut terhadap tadi budaya positif, ada satu pertanyaan. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini asal kata dari disiplina, artinya belajar. Makna asalnya berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, ya di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, di budaya kita ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum, ya, adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika ada sebuah pola kedisiplinan tertentu yang muncul jadi ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang masuk ke dalam pertanyaan apakah makna disiplin. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasinya bisa bersifat munculnya dari eksternal, ada yang internal, kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan anak-anak kita diberikan sebuah aturan untuk membawa atau membaca atau menulis ya
kultum tiap hari. Nah, mungkin mereka akan pada posisi satu nih. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak menulis catatan kultum? Jadi ini hanya untuk sekedar motivasinya menghindari ketidaknyamanan ya atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan sebagai guru, apa yang akan saya dapatkan apabila saya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, ini mungkin saja berpikirannya untuk mendapatkan imbalan dari kepala sekolah ya, atau perhatian atau penilaian kinerja kita. Jadi ini motivasinya yang dua ini adalah eksternal, datangnya dari luar. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia itu karena untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi munculnya ini motivasinya adalah internal. Ya, tujuan ini yang merupakan tujuan daripada disiplin positif. Nah, sudahkah kita pada motivasi mana kita berada? 1, 2, atau 3? Silakan Bapak dan Ibu bisa mengukur sendiri. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat koneksi ya materi awal ini tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mereka itu tidak artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap ya buat memerintah diri sendiri. Di sini ada di buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka ya, cetakan kelima 2013 halaman 469. Bapak dan Ibu bisa membukanya sendiri. Dalam artian di sini saya hubungkan bahwa budaya positif ini adalah sebuah lingkaran besar. Budaya positif ini didukung oleh lingkungan yang positif tentunya. Nah, lingkungan positif ini terjadi karena adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini awalnya adalah karena adalah peraturan di kelas. Ya, nanti pada perkembangan kita lihat pada pemaparan materi selanjutnya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak dan Ibu di sini harus jeli ya. Harus jeli bagaimana sebentar ada yang masuk dulu Bapak dan Ibu. Oke. Saya lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Oke. Sudah nampak ya Pak, Bapak dan Ibu? Bu Neneng Mak, ada share screen saya. Oke. Kita lanjutkan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Silakan 3 pertanyaan ini direnungkan dulu ya. Nanti saya stop share screen-nya dalam waktu 20 detik. Ini akan terus ya ada di layar. Nanti setelah 20 detik saya hentikan. Nanti kita berdiskusi dulu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mangga di atas. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, menggunakan masker dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Silakan ya. Yang mau berkomentar, yang mau menjawab silakan. Jangan malu-malu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita di kelas ke anak untuk belajar
mempersilahkan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, sekarang waktunya kita coba diri kita sendiri bagaimana. Ya, jangan malu-malu. Silakan. Siap, Pak Iman. Oke, Panto. Yang pertama Panto tadi. Yang pertama Sebentar mengenai Panto, mohon yang bisa untuk buka kamera, silakan dibuka dulu kameranya. Terima kasih. Semangat dilanjut. Jadi untuk yang pertama menggunakan helm, ya, tentunya adalah untuk keselamatan. Iya. Jadi kata kuncinya keselamatan. Oke. Ya. Kemudian yang kedua 3M, ya, juga sama sebenarnya, juga untuk keselamatan kita, Pak Iman. Oke. Ya, dari penyakit yang sekarang juga mungkin kita ketahui ada yang disebut dengan COVID, ya. Iya. Dan yang ketiga itu harus tepat waktu, ya, karena supaya kita tidak tertinggal materi dalam pelatihan itu. Saya kira itu 3 itu, Pak Iman, yang bisa saya share. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Yang lain mangga ditunggu. Silakan open mic, open kamera. Silakan, yang lain ditunggu. Pak Abdul Majid sudah masuk belum di sini? Oh, kesulitan. Bu Neneng? Mangga Bu Neneng berkomentar, Bu Neneng. Ya, masih ada yang masuk ya. Bu Elin, silakan Bu Elin mau berkomentar, Bu Elin. Nah, mengenai tampak wajahnya dong Bu Elin. Kelihatan. Oke, sip Bu Elin. Bu Elin, tadi ada pertanyaan mungkin dinyimak di device temennya tentang tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang kenapa kita memakai helm. Yang kedua, kenapa kita menerapkan 3M? Memakai masker, ya, mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah tadi kenapa kita harus tepat waktu mengikuti pelatihan. Silakan, ayo Bapak dan Ibu untuk berkomentar. Masih ada? Bapak dan Ibu, silakan. Sudah. Jadi tadi ada dari Pak Anto. Terima kasih Pak Anto atas masukannya. Tadi Pak Anto menyampaikan bahwa memakai helm adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua juga tadi tentang memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, itu juga keselamatan. Dan yang terakhir tadi ada 2 kata ya, tidak tertinggal materi. Tidak tertinggal materi. Mungkin hubungannya nanti tepat waktu gitu ya Pak Anto ya, tepat waktu atau disiplin waktu. Nah, itu semua yang disebutkan tadi adalah yang disebut dengan keyakinan ya. Jadi keyakinan ini sifatnya abstrak ya, tapi dalam kata-katanya itu simple. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Saya akan lanjutkan lagi share screen-nya. Saya lanjutkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu silakan menyimak. Di sini ada saya tampilkan ada 2 di sini ya. Kesepakatan kelas ataukah peraturan kelas. Kesepakatan kelas ataukah peraturan kelas. Ini dua-duanya sama, kesepakatan kelas. Tapi mana yang merupakan lebih kepada peraturan dan keyakinan, maaf. Lebih kepada peraturan ataukah keyakinan. Silakan Bapak dan Ibu untuk menganalisis mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan. Silakan. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Bisa sedikit Pak Iman? Bangga. Jadi di dua sisi ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan dari layar ini,
Kalau menurut saya yang sebelah kiri ini itu peraturan ya, bukan kesepakatan sebenarnya. Jadi ini peraturan lebih arahnya ke sana. Sedangkan yang kesepakatan kelas itu yang sebelah kanan kalau menurut saya itu. Oke. Ini yang disebut dengan kesepakatan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Ya, yang lain mungkin ada yang berpendapat lain, silakan. Ya, silakan. Dengan Ibu. Maaf, saya tidak bisa melihat nih karena tertutup. Silakan. Silakan, dengan Ibu siapa? Berkomentar. Jaringan sepertinya nih. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi Pak. ya gimana? Ya, Pak. Ya, oke, mangga. Bu Nopi ya. Menurut saya yang kesepakatan kelas itu yang sebelah kiri. Itu yang kesepakatan kelas yang di sebelah kanan itu peraturan. Yang keyakinan ya. Jadi yang termasuk keyakinan itu sebelah kiri, yang kiri, termasuk peraturan itu sebelah kanan. Bisa menjelaskan apa di mana letaknya gitu? Karena kalau yang sebelah kiri itu mungkin datang dari keyakinan anak-anak sendiri gitu. Kalau untuk yang sebelah kanan ya peraturan yang yang diterapkan harus seperti itu gitu. Sebelah kanan adalah peraturan ya, sebelah kiri adalah keyakinan. Oke. Nanti kita akan lebih tahunya pada latihan berikut ini ya. Tolong nanti latihannya diisi nih ya. Ditulis saja di buku di masing-masing kertas. Berikut Bapak dan Ibu bisa lebih jelas lagi ketika saya berikan contoh soal seperti ini. Silakan ditulis ya. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya, keyakinan kelasnya itu silakan tuliskan satu kata saja di sini di kolom sebelah kanan. Dilarang orang lain, silakan diketikkan saja apa ditulis di buku Bapak dan Ibu sebelah kanannya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menuliskannya. Saya baca satu persatu, nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya di chatting ya, di chatting ya. Silakan. Lalu saya akan bacakan, nanti Bapak dan Ibu silakan ketik di kolom chatting di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama tadi adalah selalu mengembalikan buku tepat waktu. Silakan diketikkan jawaban Bapak dan Ibu di kolom chat sebelah kanan. Oke, nomor 1 Ibu Nopi silakan. Terima kasih. Keyakinan. Oh, itu yang tadi ya. Masih yang tadi. Sekarang silakan yang lainnya untuk menuliskan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk ke dalam apa ya? Apakah keyakinannya seperti apa kali dalam bentuk kata begitu. Silakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di kolom chatnya Bapak dan Ibu. Belum ada nih. Ibu peraturan. Ini belum berarti belum ini. Peraturan dan dalam kedisiplinan. Maksud saya begini Bapak dan Ibu. Kita ulangi lagi dulu. Seperti tadi ada contoh memakai helm itu peraturan memakai helm termasuk keyakinan apa gitu. Oke, saya jawab nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, bisa saja itu kan kedisiplinan atau tanggung jawab misalkan. Gitu ya. Oke, ada yang sudah menjawab Pak Anto ya, disiplin.
Kayak ada yang minta bergabung dulu ini. Abdul Fatah, masuk, silakan. Silakan tadi mungkin menyimak dari device orang lain. Silakan untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang pertama itu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu termasuk ke dalam peraturan disiplin. Oke, saya buka dulu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jawabannya mungkin saya kurang jelas untuk menjelaskannya. Perhatikan begini. Nah, Bapak dan Ibu, udah nampak ya? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah sebuah keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti tujuannya ada keyakinan kelasnya adalah keselamatan, ya, menghormati orang lain. Berarti keselamatan orang lain kan. Dilarang menggunakan narkoba, jelas ini keyakinannya adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nah, itu berarti menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, jadi keselamatan dan keamanan. Nah, seperti Bapak dan Ibu, ketika suatu peraturan dituliskan, maka yang muncul sebagai keyakinan dari dalam atau faktor intensifnya ini ada seperti ini di kolom sebelah. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang dihukum oleh penghargaan. Silakan dipandang dulu ya, disimak dulu dari dihukum oleh penghargaan. Di sini ada 5 ini yang ditampilkan. Silakan. Nah, dihukum ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Kemudian dihukum oleh penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu. Berikutnya, silakan Bapak dan Ibu boleh seperti tadi mengisi lagi ya di catatannya masing-masing. Apakah yang berikut ini termasuk ke dalam hukuman atau sanksi? Silakan dijawab saja ya, nanti yang pertama saya bacakan kemudian dijawab oleh Bapak dan Ibu melalui dibuka open mic. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Silakan dijawab open mic saja. Ya, jangan di WA, langsung aja di sini kalau mau di chat. Ya. Silakan. Silakan yang buka open mic. Pak Iman, jawabannya ada di chat tuh banyak Pak Iman. Ya, jawabannya yang pertama Pak, hukuman atau sanksi konsekuensi. Jadi jawabannya kalau menurut saya ini menjadi konsekuensi Pak Iman. Sanksi. Konsekuensi keterlambatan. Ya. Keterlambatan di dalam satu hukuman. Sanksi atau hukuman. Nanti kita lihat jawaban yang sebenarnya ya. Oke, Bu Elin, terima kasih Bu Elin. Tadi Bu Elin bilang sanksi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah sanksi konsekuensi?
Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, kita tulis saja di sini ya, nanti di buku Bapak dan Ibu. Kita bandingkan nanti jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. 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 Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Ini menggantikan. Sanksi. 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 Kalau menurut saya itu konsekuensi, Pak Iman. Sanksi dan konsekuensi sama. Ya, Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta Ya, murid sanksi atau konsekuensi. tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Gak jelas, Pak. Lari memilih lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, Pak Hukuman. Iman ini. Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Jadi yang pertama itu mencatat itu adalah hukuman. Ya. Lari memilih lapang basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah adalah hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker karena itu hukuman. Nah, hukuman dengan sanksi itu nanti perbedaannya seperti ini Bapak dan Ibu. Mohon mic-nya di off lagi yang masih. Oke. Hukuman itu yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti yang tadi di sini ada lari mengelilingi lapang 2 kali basket itu. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalkan dia mencoret-coret kertas orang lain, maka yang terjadi adalah menggantikan kertas tugas tersebut. Hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau sanksi atau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau sanksi konsep diri yang baik. Hukuman itu sifatnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akibatnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau sanksi itu dia akan kehilangan hak, ya, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out ini disadur dari restitusi Diana Gassen, The 5 Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur 2005. Nah, berikutnya Bapak, ini loh 5 posisi kontrol yang jadi identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil gagal itu adalah kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari diri. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, misalkan menghindari hukuman. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa kita lihat apa yang dilakukan guru. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kontrol sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Di contoh-contoh katanya yang dilakukan oleh guru. Sedangkan kalau untuk teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Untuk manajer di sini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada saat guru berkata, ya, untuk penghukum nih,
Apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu yang dikatakan guru. Hasilnya nanti itu adalah memberontak ya, menyalahkan orang lain, bisa berbohong juga. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sehingga nanti murid bisa berkata, "Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi." Dampaknya pada murid akan terjadi pengulangan kesalahan yang sama. Kemudian pada posisi pembuat orang merasa bersalah, apa yang dikatakan guru? Di situ ada kata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu, jadi memposisikan guru seolah-olah membuat anak merasa bersalah. Hasilnya adalah menyembunyikan ya, menyangkal, berbohong terhadap diri anak. Nah, di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sehingga mulailah murid berkata, "Maafkan saya." Dampaknya murid menjadi merasa rendah diri. Kemudian berbeda ketika ada pada posisi guru sebagai teman. Di sini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang dikatakan guru, ayolah, lakukan demi ibu. Nah, misalkan seperti itu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, tidak ibu, maaf, kalimatnya begini. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah ini memposisikan diri kita guru sebagai teman. Hasilnya itu menjadikan anak didik kita menjadi ketergantungan. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, sehingga nanti murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, ternyata begitu. Nah, begitu. Jadi kalau hilanglah posisinya sebagai teman, nanti akan perkataan seperti itu. Nah, dampaknya bagi siswa itu atau anak didik kita jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Posisi keempat adalah bagaimana bapak dan ibu kita sebagai posisi pemantau. Di sini guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Contoh katanya adalah apa peraturannya. Nah, jadi ada intonasinya juga ya. Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak didik kita akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sehingga mungkin saja siswa berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, misalkan memberikan bintang itu maksudnya memberikan penghargaan ya. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini akibat daripada tadi itu ada fungsi pemantau, bicaranya menghitung dan mengukur di sini. Dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, berikutnya adalah identitas berhasil sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Ini adalah sebagai manajer. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, ini akan menguatkan pribadi dari anak. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya? Contohnya misalkan, murid ya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki meja yang rusak karena saya? Bagaimana caranya saya bisa coretan di dinding itu menjadi hilang? Jadi di situ ya muncul kalimat ya dari murid. Nah, dampaknya pada murid ini dengan posisi kita sebagai manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, berikutnya adalah bergerak di antara. Maksudnya di sini ada peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Ini bagaimana? Ya,
nilai manajer memperbaikinya bagaimana? Ya, sini ada kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman di sini. Tetapi pada nilai manajer memperbaiki, apa yang kamu yakini? Nih, ya, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi ada posisi di sini pemantau, ya, konsekuensi dengan hadiah. Bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini. Kalau kamu tidak begitu, nah, saya akan begini kan? Nah, di sini apa yang kamu yakini? Dimulai dengan seperti itu. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, di sini ada upaya memperbaikinya. Kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan itu 10% adalah kata-kata. 35% adalah nada suara. 55% adalah nonverbal, bahasa tubuh. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka intonasi ya, nada suara, kata-kata yang kita berikan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang tersampaikan dari sebuah pesan tersebut. Misalkan kalimat kata seperti ini. Apa yang kamu mau? Nah, berbeda dengan apa yang kamu mau. Ya, tentunya ini kan kata yang sama tapi dengan intonasi berbeda, akan berbeda juga penanggapan dari orang lain yang sedang kita hadapi. Jadi nada suara juga menentukan. Nah, di sini saya tidak bisa Bapak dan Ibu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bersama-sama, ya. Pada hitungan ketiga, misalkan suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda bisa dilakukan pada ibu dan bapak, ya, untuk membuat sebuah intonasi itu bagaimana sih, ya, terhadap apa yang kita proses ya dalam suatu permasalahan. Contoh misalkan seperti ini katanya. Silakan Bapak dan Ibu dicoba terhadap teman atau tapi jangan dalam hati, langsung aja bisa. Silakan, siapa yang mau mencoba? Posisikan Bapak dan Ibu ada pada posisi sebagai yang tertinggi, kontrol kelima, yaitu sebagai manajer. Ada yang mau mencoba? Silakan. Mangga. Open mic ya Bapak dan Ibu yang mau mencoba. Silakan, masih ada waktu sekitar beberapa menit ke depan. Silakan Bapak dan Ibu. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, silakan Bapak Ibu dengan intonasi Bapak dan Ibu sendiri. Ada yang mencoba? Silakan. Miss Fitri, bisa? Bu Elin? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Nur Kara? Hadir. Open mic Bu Nur Kara. Iya Pak, iya. Tadi silakan dengan nada suara seperti apa. Nanti kita menilai apakah ini masuk ke dalam kontrol ke 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Nur Kara. Tadi kalimatnya jelas ya. Bisa diulangi Pak. Coba ya. Apa yang sedang. Oke, Bu Elin dulu, mangga. Mangga Bu Elin. Seharusnya. Ulangi. Barusan enggak. Seharusnya Anda sebagai guru. Seharusnya Anda sebagai guru bisa memberikan contoh kepada siswanya. Bukan begini caranya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau itu jangan guru, Bu, ke siswa? Gimana, Bu? Pada posisi kontrol keberapa nanti kita akan lihat berdasarkan intonasinya. Silakan, Bu. Halo. Oh, menghilang. Bu Nur Kara, ayo Bu Nur Kara. Ayo, siapa yang mencoba lagi selain tadi Bu Elin? Ada lagi?
Ini jaringan sepertinya ya, kita turun naik, ada yang keluar dan masuk lagi. Oke, ada yang mencontohkan lagi? Maaf Pak, tolong diulangi lagi. Kalimatnya tadi adalah apa yang sedang kamu kerjakan. Bagaimana kalimatnya? Bagaimana pekerjaan untuk hari ini? Apakah sudah selesai? Ketika anak, misalkan begini Bu Nur Karam, anak sedang melakukan sesuatu, misalkan dia mencoret-coret meja. Nah, ibu bertanya begitu. Nah, bentuk kalimat pertanyaannya seperti apa? Ya, silakan Bu. Apakah Ayo, gimana? Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa temboknya dicoret-coret? Nah, itu Miss Fitri, bagus sekali intonasinya ya. Nah, kira-kira dengan nada pertanyaan seperti itu, Miss Fitri masuk ke dalam posisi kontrol keberapa? Intonasinya kan terlihat ya. Bisa saja kalau marah akan berbeda. Kan tadi itu tidak marah. Oke, siapa yang bisa menanggapi Bapak dan Ibu? Ayo, mangga. Kita ke depan mungkin 7-8 menit lagi Bapak dan Ibu. berarti posisi Miss Fitri itu sebagai rekan ya? Tadi kan Pak Iman memberikan tugasnya, harusnya posisi Bu Amel, posisi Miss itu harusnya sebagai guru. Oke. Tapi barusan kalau dengar aksennya berarti Miss ini memposisikan diri sebagai rekan. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang intonasi juga menentukan posisi di mana kita, ya, posisi di mana. Tapi kalau dilakukannya dengan tangan di pinggang, kemudian melotot dengan intonasi yang tinggi dengan kalimat, apa yang kamu lakukan? Nah, itu kan menempatkan kita sebagai penghukum, betul nggak? Walaupun katanya sama, tapi intonasi berbeda. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi sedikit. Nggak dikejar-kejar waktu kita. Jumatan hari ini ya. Nah. Jadi saya lewat ini contoh-contoh. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, terkadang kita juga salah, termasuk saya sering melakukan ketika kita memproses suatu anak, maka kita lupa untuk mengembalikan dia ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa merefleksikan diri kira-kira letak kesalahannya di mana. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu jadi yang poin terakhir ini kadang-kadang kita suka lupa. Tahapannya sudah benar, cuman pas di akhir, eksekusi paling akhir kita suka lupa. Nah, segitiga restitusi mulai dengan menstabilkan identitas. Nah, misalkan kita memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bukan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, baru dari tahap ini validasi tindakan ke sini, sisi sebelah kiri. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan kasus kita nih hari ini tentang anak yang malak, misalkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan uang dengan cara yang baik? Nah, begitu.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, jadi walaupun salah, tetap kita harus lakukan. Ini validasi tindakan yang salahnya di mana. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, sering kita juga selalu salah langsung tidak memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi di akhir proses dalam segitiga restitusi ini, sebelum ke yang tadi mengembalikan anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingat ya, kalau kalimatnya kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu kan berbeda dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, beda. Intonasi juga di sini sangat beda. Nah, di sini tindakan tadi, Bapak dan Ibu, di sini ada contoh-contohnya bagaimana menstabilkan identitas. Ini sebenarnya materi untuk guru BP, BK, dan kesiswaan wali kelas ini. Ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Dan di sini validasi tindakan. Ini tujuannya membantu siswa mengenali basic needs, kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ya, tentang kenapa dia ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini nanti kita masuk ke sini nih. Ada 5 dasar ya kebutuhan manusia. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Ada sedikit di situ di jeda ada koma. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, begitu. Jadi kalimatnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah kalimat-kalimat validasi yang tindakan yang salah. Jadi ketika ada melakukan tindakan yang salah, ini kita butuh validasi tentang tindakan yang salah tersebut. Jadi bukan membenarkan tindakan yang salah, bukan. Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Survive, bertahan hidup, makan, minum di sini. Kebutuhan sandang pangan. Ada penguasaan, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, kesenangan dan kebebasan. Kita harus punya, guru-guru harus punya memahami kebutuhan dasar ini. Di sini sehingga muncul di sini ada sebuah menanyakan keyakinan pada tahap restitusi ini. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, ini contoh-contohnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kalimatnya jangan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, nggak seperti itu. Jadi ada intonasi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kalimatnya. Nah, itu adalah materi yang saya berikan. Nah, ini intervensi 30 detik. Karena saya ini udah lebih dari 1 jam, Bapak dan Ibu, tentang materi yang saya sampaikan. Mungkin nanti tanya jawabnya boleh deh 1 atau 2 pertanyaan Bapak dan Ibu sampaikan, nanti saya jawab dan kita diskusikan di forum ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan sebelum nanti kita melakukan refleksi di akhir. Silakan Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Pak Iman, bisa saya bertanya Pak Iman? Terima kasih Pak. Baik, itu menarik Pak Iman. Jadi apa yang Pak Iman sampaikan ini kan artinya inilah pendidikan kita ke depan ya. Iya. Jadi bagaimana harus kita lakukan perilaku kita terhadap siswa tidak seperti apa yang sekarang kita lakukan. Cuma apa yang kita alami sekarang ini ada COVID, ya, kemudian kita ada di lebih banyak belajar di rumah ya, dengan daring. Tentunya hal ini juga agak sulit kita lakukan pada saat kita melakukan pembelajaran kepada siswa
dari hal yang positif tadi istilahnya keyakinan positif dan lain-lain. Nah, bagaimana hal ini bisa kita lakukan, sedangkan untuk ke depan ini kita juga belum tahu COVID ini kapan selesainya gitu ya. Walaupun sekarang ada PTM terbatas ya. Nah, langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan kalau memang hal ini dalam kondisi daring ya. Apakah nilai-nilai tadi bisa kita masukkan di dalam posisi pembelajaran daring ini? Terima kasih Pak Iman. Atur nuhun, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Nah, di sini ada pakar kesiswaan kita ya, Pak Abdul Patah. Silakan Pak Abdul Patah menanggapi. Ya, ini pasti bisa nih Pak Abdul Patah. Tadi menyimak di samping saya soalnya. Silakan Pak Abdul Patah. Atur nuhun Pak Iman. Punten ya, bari entot-entotan. Terkenal seme muncul, mungkin mah bade ngadugikan pengalaman lah sanes naros gitu. Jadi kadang kita kalau sedang berhadapan dengan siswa yang sedang membuat masalah itu, kita selalu memposisikan diri kita itu sebagai orang yang benar. Sehingga ketika anak itu salah, kita kadang lupa bahwa ada kesalahan itu mungkin disengaja, tidak disengaja, atau mereka bercanda, atau sebenarnya mungkin juga mereka sedang mencari sesuatu atau dalam artian mencari perhatian dan lain sebagainya. Tapi kita kadang-kadang memposisikan diri kita itu selalu menjadi orang yang paling benar. Nah, ini yang kadang-kadang saya pribadi lah ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah itu selalu menganggap yang benar gitu, sehingga lupa mengontrol diri, mengontrol emosi. Intinya adalah di emosi itu. Kita sulit mengontrol emosi diri kita kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang merasa benar. Itu aja kali. Terima kasih. Kedepannya ya sedikit. Jadi sedikit mungkin kita harus masih banyak belajar dan belajar. Long life education. Terutama mengontrol diri. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto dan Pak Abdul Patah. Pak Anto tadi ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Kalau Pak Abdul Patah tadi memberikan sebuah pengalaman pribadi, betul ya, di kesiswaan itu paling banyak sekali kasus. Saya pantau dulu deh ya. Saya bukan berarti paling bisa pantau ya, nah, tapi kita share saja tadi. Bagaimana cara menerapkan budaya positif ini, kalau saya ambil benang merahnya dari pertanyaan Pak Anto itu ya, pada kondisi COVID ini ya, pada kondisi COVID seperti ini memang sangat sulit menerapkan budaya positif untuk anak kita. Tetapi dengan sebuah pembelajaran, misalkan pembelajaran kita ada waktu, nah di situ kan ada budaya positif yang kita sampaikan. Satu, misalkan hadir tepat waktu. Kemudian ketika kita mendapatkan materi, budaya positifnya adalah untuk off mic-nya. Kemudian ketika ingin bertanya, budaya positifnya adalah raise hand dan lain sebagainya. Jadi budaya-budaya positif itu dibentuk berdasarkan keyakinan. Keyakinannya seperti apa tadi? Keyakinan kalau kita open mic tentunya akan mengganggu kualitas audio yang kita lakukan pada saat webinar atau juga Meet. Kemudian misalkan di Google Classroom juga kan ada komentar-komentar. Nah, kita bisa mengarahkan untuk komentar yang positif ya ketika memberikan komentar atas di forum komentar Google Classroom. Nah, seperti itu kalau menurut saya menerapkan budaya positif pada saat pembelajaran yang daring khususnya. Ya betul sekali, saat ini dengan adanya COVID ini, satu sisi memang kita pendidikan karakternya menjadi kurang. Tapi di sisi lain guru dan siswa juga dituntut untuk bisa mengeksplor diri, meningkatkan kualitas diri untuk bisa memanfaatkan media teknologi ini. Itu mungkin Pak Anto yang bisa saya berikan jawaban atas Pak Anto. Kemudian yang kedua tadi Pak Abdul Patah luar biasa, emang paling banyak begitu. Dan tadi sempat ada satu kata
tergali dengan sendirinya. Walaupun tadi saya tidak sempat untuk memberikan 5 kebutuhan dasar. Jadi kadang-kadang kita memberikan suatu menyelesaikan masalah, kita tidak mengetahui asal muasal masalah tersebut. Betul tadi dikatakan mungkin saja anak memerlukan kasih sayang, ya, butuh perhatian kita. Jadi apakah anak tersebut punya sesuatu kemampuan diri yang tidak terakomodir oleh kita dan lain sebagainya. Jadi pada posisi 5 kebutuhan dasar daripada manusia gitu. Oke, nampaknya Bapak dan Ibu ya, dikarenakan sedikit lagi nih ada 1 slide lagi. Saya akan bagikan dulu sedikit, Bapak Ibu mohon waktunya. Nah, tanya jawab sudah ya, refleksi. Nah, nanti bisa Bapak dan Ibu sebagai refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, artinya kita ya, yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi ini ya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama modul ini, berarti selama pembelajaran inilah kita sehari-hari. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ini adalah refleksi bagi kita semua. Terima kasih, nanti kita bisa berjumpa di darat Bapak dan Ibu dalam dunia nyata untuk mendiskusikan tindak lanjut kita. Saya harapkan wali kelas nanti bisa membuat satu kesepakatan kelas di tiap masing-masing kelasnya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum di close ya, kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Iya, bentar ya. Siap ya, foto bersama dulu. Nah, nampak semua ya. Aduh, internetnya lost. Enggak. Gangguan ya? Oke, kita foto bersama dulu. Open kamera. Oke. 1, 2, 3. Sip, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir pada acara webinar ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.